Berdoa selesai. Baik, gimana kabar kalian hari ini? Ada yang sakit? Alhamdulillah. Baik, pertama-tama saya akan absen terlebih dahulu. Muhammad Lukman Hakim, Eliza Ali Alfiah, Prakatri Andika Wicaksana, Muhammad Mardiansyah, Sofia Azahra, Sinta Dwi Octavia, Ahmad Faiz Amr. Baik, untuk pertama-tama kalian silakan mengamati materi yang sudah saya kasih hari ini. Silakan dibaca terlebih dahulu. Oke, selesai. Untuk pertama-tama apa aja tadi yang kalian baca? Apa yang akan kita bahas untuk hari ini? Perekonomian Islam. Ya, dalam perekonomian Islam ada apa saja? beli, bayar, usaha, jual beli itu apa? Yang tahu? Sertifikat menukar barang Ya. atau harta yang mengakibatkan pemindahan hak milik sesuai dengan syarat dan bentuk tertentu. Bagus. Ada lagi yang pendapat lain tentang jual beli? Kalau untuk rukunnya jual beli ada yang tahu? Ada pembeli, nah, benar. Untuk kalau misalnya dalam rukun jual beli itu salah satu tidak ada, apakah jual beli itu sah? Tidak. Menurut kalian adakah jual beli yang terlarang atau adakah jual beli yang dilarang oleh syariat agama? jual beli barang haram. Iya, iya betul. Itu. Terus untuk jual beli, Islam itu pertama kali masuk ke Indonesia. Islam itu masuk itu melewati dengan jalur perdagangan, ya kan? Berarti jual beli ini kan memang dari dulu. Awal mula Islam diperkenalkan lewat jual beli.
dropship atau biasanya disebut kayak kita menjualkan barang orang, itu boleh atau enggak berarti? Menurut kalian barang suci itu seperti apa? Barang halal. Barang dia yang apa? Bukan barang curian terus dijual. Oh iya, betul. Berarti black market itu nggak boleh ya? Pasar gelap nggak boleh ya berarti. Terus ada lagi barang yang suci itu seperti apa? Barang yang itu memang milik kalian, itu asli milik kalian, murni milik kalian, dan barang itu tidak mengandung hal yang merugikan orang. Gitu. Terus untuk syarat penjual dan pembeli, pertama berakal sehat. Jadi orang yang beli kalau misalnya gila itu tidak salah. Yang kedua atas kemauan sendiri. Jadi kalau misalnya saya maksa Eliza, tolong belikan rokok buat saya. Sama terpaksa untuk beli barang itu nggak boleh, itu nggak sah. Harus memang kemauan sendiri. Oh aku mau memberikan rokok, kayak gitu. Terus untuk yang ketiga sudah dewasa atau balik. Artinya akad jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, jual belinya tidak sah, kecuali pada hal-hal yang sifatnya sederhana atau sudah menjadi adat kebiasaan, seperti jual beli es, permen, dan lain-lain. Jadi kalau misalnya anak-anak membeli rumah itu gak sah, ya. Anak-anak beli HP itu ya gak sah, kecuali dibelikan, kan itu barang besar. Itu. Terus untuk yang keempat, keadaan penjual dan pembeli itu bukan orang pemboros terhadap harta, karena keadaan mereka yang demikian itu hartanya pada dasarnya berada pada tanggung jawab lainnya. Jadi misalnya anak seumuran 5 tahun, misalnya beli sembarang kalian harus pokoknya, mulai dari jajan, kuabeno, mainan di kabeno, itu yang nggak boleh. Soalnya kan orang tuanya punya kewajiban untuk dibatasi, gitu maksudnya. Paham ya sampai sini? Paham. Ada yang ditanyakan dari jual beli? Ya? Tadi kan di jual beli ada lapas kabul. Iya. Ijab kabul kalau menurut Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i itu kan ketat ya. Jadi kalau kamu misalnya saya beli barang ini, pertama menjual, saya jual barang ini dengan harga sekian. Terus yang membeli, saya beli barang ini, gitu. Itu udah menjadi akad, gitu. Ada lagi? Tapi kebanyakan masyarakat itu nggak usah, jadi nggak usah kayak saya beli barang ini, kayak nggak usah kayak kesuwen gitu. Untuk yang kedua, khiyar adalah membeli antara orang sepakat jual beli atau membatalkan atas dasar pertimbangan yang akan dari pihak jual dan membeli. Jadi khiyar itu misal saya mau beli sesuatu, saya itu boleh milih, saya mau beli itu atau enggak, gitu. Khiyar itu dibagi 3. Yang pertama khiyar majlis, memilih untuk melangsungkan atau membatalkan akad jual beli sebelum keduanya berpisah dari tempat akad. Jadi kamu di toko, kamu jadi beli atau enggak, itu di toko itu. Kalau misalnya enggak, ya sudah pergi. Kalau jadi, ya sudah kamu bayar, gitu. Terus untuk yang kedua, khiyar syarat, yaitu khiyar yang dijadikan syarat waktu akad jual beli. Artinya si pembeli atau si penjual boleh memilih antara meneruskan atau mengurungkan jual belinya selama
perlu dibatalkan setelah mempertimbangkan dalam 2 atau 3 hari. Pernah nggak beli tapi mikir-mikir dulu? Mikir-mikir dulu. Terus ini tuh kayak misalnya saya jual barang ini, tapi kalau misalnya dalam 2 hari sama nggak balik, tak jual ke yang lain. Terus sama boleh mikir dulu selama 2 hari itu, mikir jadi apa enggak. Kalau misalnya nggak jadi, ya nggak apa-apa gitu. Terus untuk yang terakhir ada KRID. KRID yaitu memilih melangsungkan akad jual beli atau mengumumkannya bila mana terdapat bukti cacat pada barang. KRID ini pas kamu jual barang, itu kamu bilang cacatnya di mana. Barang ini cacat, kalau kamu mau beli silakan. Jadi misalnya ada kamu jual hijab, terus ada yang lubang sedikit, kamu bilang ini ada lubang sedikit, jadi beli apa buat terus kalau misalnya nggak jadi beli ya nggak apa-apa, tapi jangan jadi penjual yang tidak bilang kalau barang itu cacat. Kayak misalnya terbukti kalau itu bolong, tapi kamu tetap jual, nggak bilang ke pembeli, itu nggak boleh, jadi nggak sama. Untuk yang ketiga, musaqah, muzaroah, dan muhabaroh. Musaqah, muzaroah, dan muhabaroh itu dalam pertanian. Yang pertama musaqah. Musaqah itu merupakan kerjasama antara pemilik kebun atau tanaman dan pengelola atau penggarap untuk memelihara dan merawat kebun atau tanaman dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama. Dan perjanjian itu disebutkan dalam akad. Rukun musaqah yaitu pemilik dan penggarap kebun, pekerjaan dengan ketentuan yang jelas, hasil yang diperoleh ditentukan bagian masing-masing, dan yang terakhir akad dan ijab kabul. Jadi misal gini, saya punya kebun, terus saya bilang ke misalnya Luki tukang kebunnya, saya bilang, tolong garapan kebun ini, tolong dibuat sebagus mungkin, serapi mungkin, atau sampai hasil tanamnya itu subur, sampai ada hasilnya. Nanti hasilnya itu nanti dibagi 2, saya sama Luki gitu. Untuk yang kedua, muhabaroh adalah kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap, sedangkan benihnya dari yang punya tanah. Misal saya punya kebun, saya juga punya benihnya, tinggal digarap sama Luki, tinggal dikelola sama Luki. Nanti hasilnya bisa 40 banding 60. 40 banding 60. 40-nya saya, 60-nya Luki yang menggarap. Gitu. Terus yang muzaroah adalah kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap, sedangkan benihnya dari penggarap. Jadi saya cuma ada tanah, Luki yang benihnya sama Luki yang enggak mengelola. Gitu. Nanti tetap sistemnya bagi hasil. Terus untuk yang keempat, syirkah. Syirkah adalah suatu akad dalam bentuk kerjasama antara 2 orang atau lebih dalam bidang modal atau jasa untuk mendapatkan keuntungan. Syirkah dibagi menjadi 2, yaitu syirkah amlak dan syirkah ukut. Yang pertama syirkah amlak. Syirkah amlak itu kepemilikan. Misal harta warisan. Misal ada rumah, orang yang meninggal tadi punya rumah, punya anak 2, misal ya. Terus anak 2 itu tadi ditinggali rumah warisan, kan itu rumahnya punyanya berdua. Nah, kalau misalnya saya mau menjual, misalnya orang 2 tadi, si A sama si B, si A mau menjual harus mendapat persetujuan dari si B. Nah, kalau misalnya 3
kontrak atau kesepakatan. Syirkah ukut ini terjadi karena kesepakatan dua orang atau lebih kerjasama dalam syarikat modal untuk usaha. Keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Syirkah ukut dibagi menjadi 4. Yang pertama inang, kedua amal, ketiga muafadah, dan yang terakhir wujud. Yang inang itu syirkah harta. Syirkah harta. Jadi misal saya kerjasama sama Mbak Zahra ya, misalnya Mbak Zahra mengeluarkan uang 20.000, terus saya juga 20.000, atau saya juga, pokoknya saling bermodal untuk membangun usaha gitu. Itu syirkah inang. Untuk yang kedua syirkah amal. Syirkah amal itu syirkah yang lanjut dulu, syirkah muafadah. Syirkah muafadah itu ketika saya bekerja sama dengan masyarakat, ya. Saya bekerja sama dengan masyarakat dengan modal yang sama. Dengan kalau misalnya kerugian ditanggung bersama, hasilnya dibagi sama 50 bagi 50. Gitu. Untuk yang kedua, syirkah wujud. Syirkah wujud itu seperti saya punya perusahaan, terus Mbak siapa namanya tadi? Mbak Sinta juga punya perusahaan. Kita saling bekerja sama. Itu syirkah wujud. Untuk rukun dan syarat syirkah dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, anggota yang berserikat. Anggota yang berserikat itu anggota yang bekerja sama dengan syarat balik, berakal sehat, atas kehendak sendiri, dan mengetahui pokok-pokok perjanjian. Jadi ada perjanjiannya. Yang kedua, pokok-pokok perjanjian syaratnya modal pokok yang dioperasikan harus jelas, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga harus jelas, yang disyariatkan atau objeknya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Yang ketiga, siwat. Siwat itu lafaz ijab kabul. Jadi kayak akad yang harus jelas dan sesuai dengan perjanjiannya. Ada yang ditanyakan dari bab syirkah? Muzara'ah, musaqah. Pertanyaan. Oke, kalau nggak ada selanjutnya mudharabah dan murabahah. Mudharabah adalah suatu bentuk kerjasama perniagaan di mana si pemilik modal menyetorkan modalnya kepada pengelola dan keuntungan akan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak. Sedangkan jika mengalami kerugian akan ditanggung oleh si pemilik modal. Mudharabah dibagi menjadi 2, yaitu mudharabah mutolaqah dan mudharabah muqayyadah. Untuk yang kedua, murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga, perolehan, dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pembayaran atas akad jual beli dapat dilakukan secara tunai maupun kredit. Hal yang membedakan murabahah dengan jual beli lainnya adalah penjual harus memberitahukan kepada pembeli harga barang pokok yang dijualnya serta jumlah keuntungan yang diperoleh. Jadi misal saya jual hijab dengan harga 50.000. Saya hanya mengambil keuntungan 5.000 gitu. Terus sampai mau beli apa enggak? Kan ada tawaran-tawaran kan? Kayak gitu.
jual beli salam, terdapat rukun yang harus dipenuhi, yaitu pembeli atau biasa disebut muslam, penjual muslam milik, modal atau uang, dan barang. Sedangkan syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut. Yang pertama, pembayaran dilakukan di muka atau kontan. Jadi kalau barangnya kayak PO, tapi uangnya duluan, barangnya masih nanti. Terus untuk yang kedua, dilakukan pada barang-barang yang memiliki kriteria jelas. Kriterianya jelas, berarti jelas, bentuknya jelas, gitu. Terus yang ketiga, penyebutan kriteria barang dilakukan saat akad dilangsungkan. Jadi ketika kamu mau beli, itu kriteria barangnya itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kalau zaman sekarang kan bisa kayak dari HP ini seperti ini. Terus penentuan tempo penyerahan barang pesanan. Jadi seminggu lagi ya barangnya. Terus barang pesanan tersedia pada saat jatuh tempo. Pas seminggu itu barangnya harus sudah ada. Kalau yang terakhir, barang pesanan adalah barang yang pengadaannya dijamin pengusaha. Jadi barangnya itu memang sudah dijamin dari sananya, barangnya itu ada. Gitu. Baik, dari materi hari ini ada yang ditanyakan? Ya, silakan masyarakat. Apakah ada dalil mengenai jual beli? Bagus. Ketika kamu menanyakan dalil, itu kamu ingin mengetahui emang benar di Al-Quran itu disebutkan, emang benar syariat Islam itu bilang kalau jual beli itu boleh, gitu kan? Jadi untuk dalilnya itu ada di surat Al-Baqarah ayat 275. Cuplikannya ada di ayat 275, itu yang berbunyi wa ahallallahul bai'a wa ahallallahul bai'a wa harrama riba. Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Baik, ada yang ditanyakan lagi? Iya, silakan. Apa hukum musyakoh, muzaroah, dan muqabalah? Musakoh, muzaroah, dan muqabalah itu kan kerjasama antara dua orang. Iya. Yang satu ingin modal, yang satu pengelolaan gitu. Sistemnya bagi hasil para ulama bilang bahwa hukum dari musakoh, muzaroah, dan muqabalah itu tadi boleh. Gitu. Ada yang ditanyakan lagi? Sudah? Cerita amal itu maksudnya kayak gimana? Apa? Cerita amal itu kayak Amal. gimana? Syirka amal itu kan tadi sudah bilang, kayak misalnya ada misalnya bapak A meninggal, mempunyai anak 2, punya sawah, punya rumah, punya mobil. Itu semua kan warisannya kan jatuh ke anaknya. Itu kan gak bisa kayak anak satu ingin jual ini, anak 2 gak ingin, kan gak bisa. Harus dua-duanya mau, dua-duanya gak mau. Gitu. Jadi harus memang dari sananya itu kayak kerjasama. Gak boleh kayak misalnya saya mau terus yang saudaranya gak mau. Ada lagi? Baik, untuk penjelasan hari ini tadi kita sudah belajar apa saja? Ya, terus ya.
atas dasar pertimbangan yang matang dari pihak penjual dan pembeli. Kalau misalnya saya beli tapi dengan syarat waktu, ada batasan waktu, itu disebut khiyar apa? Syarat. Betul, khiyar syarat. Terus tadi jual beli. Kalau misalnya jual beli yang sah itu seperti apa? Syaratnya itu seperti apa? Barang sah. Barangnya suci. Ya. Terus barang itu juga bermanfaat. Ya. Barang itu milik sendiri atau milik orang lain yang telah mewakilkan untuk menjualnya. Ya. Barang itu dapat diserah terimakan kepemilikannya dan barang itu dapat diketahui jenis, ukuran, sifat dan data. Terus tadi ada pembahasan tentang salam. Luki, salam itu kayak gimana? Salam. Iya. Salam itu seperti model salam dengan pemberian barang yang bayarnya dinasi di muka. Lunasi di muka. Terus barangnya itu kalau misalnya dalam seminggu lagi dijadani dalam seminggu lagi, tapi dalam seminggu itu tidak ada, bagaimana? Boleh dibatalkan atau tidak? Boleh. Terus untuk Mas Faiz tadi rukun jual beli itu tadi apa aja? Ada penjual, ada pembeli, ada barang atau harta yang diperjualbelikan, ada uang atau alat bayar, ada lapan tidak pembeli. Kalau misalnya dalam masyarakat sekarang, kalau ijab kabul nggak ada gimana? Tapi kalau misalnya sekarang itu boleh misalnya langsung beli. Iya, memang boleh. Karena kan itu kan kalau misalnya kan kebanyakan kan mengikuti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kan jelas ketat ya. Jadi kamu misal saya beli barang ini, jadi harus ada ijab kabulnya. Tapi kalau misalnya kebanyakan ikut Imam Hambali kalau ya. Terus untuk Mas Mardiansyah. Nah, tadi udah dibahas tentang muzaroah. Muzaroah itu apa sih? Muzaroah. Iya. Muzaroah adalah kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap, sedangkan pemiliknya dari penggarap. Pada umumnya kerjasama muzaroah ini dilakukan pada tanaman yang benihnya relatif murah seperti padi, jagung, kacang, kedelai, dan lain-lain. Mbak Eliza, contohnya mukhobaroh. Contoh tanaman, Iya. cengkeh, pala, vanili, dan lain-lain. Itu sistemnya bagaimana Mbak Zahra? Bagi hasil atau keuntungannya itu lebih banyak pemiliknya atau gimana? 60% atau 80%. Ya. Tadi kan udah dibahas tentang syirkah. Menurut kalian, tadi kan sudah saya bahas tentang syirkah wujuh. Apa sih syirkah wujuh itu? Ada yang bisa jawab? Syirkah wujuh. Konflik antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan serta ahli dalam bisnis. Jadi kayak saling bekerja sama. Iya. Kayak misalnya
kayak ya wes pokoknya saya jual sama beli ya silakan gitu kan. Menurut kalian itu solusinya gimana? Kita harus berinya sama. Sebagai pembeli maksudnya dari barang yang suci itu bagaimana? Ada yang bisa jawab barang yang suci itu seperti apa? Barangnya halal. Halal. Itu sendiri. Dan tujuannya sendiri. Terus ada lagi? murni milik kita dan tidak ada yang tidak ada yang milik kita. Ada jual beli yang dilarang oleh syariat. Seperti tadi contohnya minum khamr. Jual beli khamr. Ini ada lagi. Jual beli yang terlarang tapi jual beli yang sah itu ada. Terlarang tapi sah. Terlarang tapi sah. Antara sah, tidak sah, dan diterima dan tidak diterima itu beda. Kayak misalnya sampai sholat. Rukunnya kan, rukun sholat apa? Suci. Rukunnya sholat, sampai harus baca Al-Fatihah sama sholawat. Iya kan? Nah, kalau misalnya udah itu sah, tapi belum tentu diterima, gitu kan? Jadi beda antara sah, tidak sah, diterima dan tidak diterima. Seperti ini, ada jual beli yang sah tapi terlarang, ada jual beli yang terlarang dan tidak sah. Yang pertama, jual beli yang sah tapi terlarang. Jual beli yang harganya di atas atau di bawah harga pasar dengan cara menghadang penjual sebelum tiba di pasar. Jadi kamu menjual lebih murah dari yang di pasar. Kayak misalnya di pasar dijual 50.000, kamu jual 20.000. Kan jadi kayak mematikan penjualannya di pasar. Terus untuk yang kedua, membeli barang yang sudah dibeli atau dalam proses tawaran orang lain. Misal beli ini, beli spidol, ini sudah dibeli oleh orang lain dan sudah ditawar oleh orang lain. Tapi kamu ngotot beli, itu nggak boleh. Terlarang, terlarang tapi sah. Yang ketiga, jual beli barang untuk ditimbun supaya dapat dijual dengan harga mahal di kemudian hari padahal masyarakat membutuhkan saat itu. Kayak masker. Nah, betul, kayak masker pas pandemi, awal pandemi. Masker dijual mahal kan? Ya, seperti itu. Itu sah tapi terlarang. Yang keempat, jual beli untuk alat maksiat. Tahu kan jelasnya? Di SMA. Yang kelima, jual beli dengan cara menipu. Kamu menipu, Oh, kayak orang shop di bawah. iya, kayak online shop kan banyak yang Iya. itu.
menipu kan. Barangnya tidak ori tapi bilangnya ori gitu kan. Untuk yang keenam, jual beli yang mengandung riba. Tahu riba kan? Jadi terlalu banyak mengambil keuntungan. Yang kedua, jual beli terlarang dan tidak sah, yaitu jual beli sperma binatang. Jadi kamu ingin kayak apa ya? Ya ternak, terus kamu beli spermanya aja, itu nggak boleh. Ada loh gitu tapi. Untuk yang kedua, menjual anak ternak yang masih dalam kandungan induknya. Jadi kayak misalnya kambing punya apa masih hamil, tapi udah kamu jual anaknya, itu nggak boleh dan tidak sah. Gitu. Yang ketiga, menjual belikan barang yang baru dibeli sebelum diserah terimakan kepada pembelinya. Barang itu sudah dibeli, tapi belum diserahkan ke pembelinya, itu belum diserahkan. Belum ada akadnya. Kayak ini belum saya jual gitu loh, kayak gitu. Terus yang keempat, menjual buah-buahan yang belum nyata buahnya. Teman Mas bilang kayak misalnya saya nandur durian, belum ada buahnya, belum ada apa-apanya, tapi sudah saya jual. Nanti buahnya kalau ada teman beli ya, itu nggak boleh. Dan belum ada barangnya sudah sama jual. Syirkah akmal tadi belum ya? Syirkah akmal itu suatu bentuk kerjasama dua orang atau lebih yang bergerak dalam bidang jasa atau pelayanan pekerjaan dan keuntungan dibagi menurut kesepakatan seperti koperasi. Contohnya seperti koperasi. Terus bisa juga kayak Grab. Grab itu kan sama apa pelayanan buat misalnya belikan apa, terus misal jemput kemana gitu kan. Nanti kan hasilnya menurut dari Grab pusatnya itu gimana, tapi hasilnya itu gimana gitu kan. Ada yang ditanyakan di sini? Gak ada? Oke, kita latihan sebentar ya. Membeli barang yang sedang ditawar oleh orang lain adalah termasuk bentuk jual beli yang sudah ditawar sama orang lain. Tapi kamu mau beli? Terlarang tapi sah. Yang kedua, suatu akad dalam bentuk kerjasama, baik dalam bidang modal atau jasa, adalah pengertian dari suatu akad dalam bentuk kerjasama dalam bidang modal dan jasa. Yang ketiga, yang tidak termasuk syarat-syarat syirkah, tadi ada ya syarat-syarat syirkah. Mbak Zara, silakan. Apa? Yang tidak termasuk Luki.
Jawabannya C. Yang keempat, di antara bentuk-bentuk jual beli yang dilarang dalam Islam adalah yang dilarang jual beli peribaan. Iya, Masa sesuai dengan Berapa C? Berapa C? Pintar lagi. Yang punya tanah, minyak. Nomor selanjutnya 9. Perniagaan di mana si pemilik modal menyerahkan barang itu pada pengelola dengan keuntungan akan dibagi. Yang terakhir 10. Transaksi jual beli dilakukan antara pembelian barang tapi pembayarannya donasi di muka sedangkan Baik, makasih untuk partisipasinya hari ini. Bila ada kurangnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.